kita tidak bisa katakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemerintahan yang otoriter. Ada ruang untuk kita tetap melancarkan kritik atau melontarkan kritik. Tetapi kalau pemerintahan ini tidak dijaga secara baik oleh kelompok civil society, orang-orang yang tetap berani menyampaikan kritik, maka saya khawatir lambat demi lambat negara ini akan menuju jurang otoritarianisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, selamat berbuka dulu ya. Dan kita berdiskusi mengenai rakyat menggonggong, pemerintah berlalu ya. Atau rakyat mengkritik, pemerintah diam saja. Rakyat mengkritik, pemerintah membungkam. Nah, itu yang lebih gawat ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kritik ini ya ada beberapa stage kan. Rakyat pertama dalam alam yang tidak demokratis, jangankan menyampaikan kritik ya. Yang paling ideal kan, yang kita bayangkan adalah kritik kita itu didengarkan, lalu berbuah pada perbaikan kebijakan. Itu yang paling ideal. Tetapi yang gradasi agak bawahnya adalah kritik kita itu dibiarkan, boleh mengkritik, tapi tidak berbuah kebijakan, perbaikan kebijakan. Nah, tapi yang paling berbahaya adalah kritik kita itu dibungkam. Nah, itu baik melalui state aparatus, aparatur negara, agen-agen resmi, maupun melalui peran para buzzer gitu ya. Jadi peran para buzzer dan fans club. Saya pernah nge-tweet baru-baru ini, padahal tweetnya biasa aja. Tweetnya itu adalah seorang intelektual itu adalah orang yang mengkritik pemerintah. Kalau dia pengkritik pemerintah, namanya buzzer atau fans club. Wah, rupanya diserang habis-habisan saya sama para buzzer dan fans club. Dan celakanya buzzer dan fans clubnya itu bukan orang biasa juga, orang yang intelek juga. Bahkan membuat artikel panjang tentang saya. Dan saya tidak balas, saya biarkan saja ya kan. Menggugat soal sekolah lah, soal apalah, macam-macam dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya memprihatinkan. Kenapa begitu? Saya mau bikin tweet lagi sebenarnya. Tweet yang baru itu, tapi akhirnya saya tidak bikin. Daripada bikin polemik yang gak karu-karuan, yaitu adalah kalau saya menjadi penguasa, saya akan biarkan orang mengkritik saya. Tapi saya tidak akan biarkan orang yang mengatasnamakan diri saya membalas kritik atau membungkam kritik itu kepada para pengkritik. Kalau saya jadi penguasa, saya tidak akan menggunakan peran para buzzer dan fans club. Karena buzzer dan fans club itu kan orang kurang kerjaan. Ini soal paradigma berpikir saja. Penguasa itulah orang yang memiliki segalanya. Karena kekuasaan yang dia pegang, maka dia menguasai segala resources yang ada dalam sebuah negara. Tidak hanya resources politik, tapi juga resources ekonomi. Mulai dari state aparatus, TNI, Polri, pegawai negeri sipil atau ASN, lalu kemudian juga dia menguasai aturan-aturan, dia juga menguasai state financial atau keuangan negara. Jadi dia punya segalanya yang biasa dia gunakan untuk apa saja. Nah, kalau tidak ada peran kritik, maka akan terjadilah yang namanya abuse of power. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kan begitu kata orang. Mereka yang punya katakanlah ilmu pengetahuan, kesadaran, peran intelektual itu berupaya terus-menerus mengingatkan pemerintah dalam rangka check and balances. Jadi kalau kita bicara check and balances itu tidak hanya antar institusi di dalam negara, tapi juga bisa antara state dan society. Kenapa? Karena kalau kita bicara check and balances dalam ranah institusi-institusi negara, dalam infrastruktur politik, maka yang terjadi adalah kadang-kadang kalau kekuasaannya sangat consolidated, maka bisa jadi peran kritik itu nggak ada gunanya di dalam, karena tidak ada lagi pengkritik. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara Perpu COVID-19 ya, Perpu 1 2020. Kritik orang terbesar kan Perpu itu seolah-olah memberikan impunity terhadap penyelenggara negara
mulai dari level pemerintah, dalam hal ini aparatur presiden dan orang lingkar kekuasaannya, lalu kemudian kepada institusi-institusi yang bergabung dalam KKSK. Mereka tidak boleh dituntut secara pidana dan perdata kalau menjalankan fungsinya dengan niat baik dan dengan tidak melanggar undang-undang. Ya, semua orang tahu, tapi persoalannya adalah ada pernyataan bahwa segala uang yang digunakan dalam rangka Perpu itu bukan kerugian negara. Kalau begitu caranya, maka kalau ada pencurian besar-besaran di dalam dana bencana, misalnya dana memerangi COVID-19 ini, maka orang tersebut by law tidak bisa diajukan ke meja hijau, diseret ke pengadilan, karena unsur kerugian negara itu tidak ada, ya, tidak terpenuhi. Nah, itulah sebabnya perlu yang namanya kritik dari society. Kenapa? Karena kalau mengandalkan partai politik, institusi resmi seperti DPR misalnya, dari 9 fraksi di DPR, hanya 1 yang menolak Perpu tersebut, yaitu fraksi PKS. Karena fraksi PKS adalah fraksi yang nyata-nyata menyatakan dirinya sebagai so-called fraksi oposisi. Yang lainnya, 8 fraksi lainnya, 1 berada wilayah abu-abu, fraksi Demokrat, dan 7 lainnya berada pada sisi pemerintah. Sehingga akan sulit sekali bagi kita untuk mengharapkan check and balances terhadap kebijakan pemerintah di DPR. Karena itulah perlunya peran atau kritik dari civil society. Tapi kita tahu, kalau civil society melancarkan kritik, maka ancamannya macam-macam. Salah satunya ya Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang perbuatan pidana, Undang-Undang tahun 46 seperti yang dikenakan oleh kepada Said Didu, dan KUHP pula. Sehingga mereka yang tidak terlalu tahu bagaimana caranya mengkritik yang aman, ya, sering sekali terjebak pada soal-soal seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ada ancaman aturan yang masih diterapkan, sehingga kita sebenarnya dalam setiap waktu, dalam setiap saat terancam untuk dituntut. Di sisi lain, tidak hanya terancam untuk dituntut, tapi juga terancam untuk dibully. Kira-kira ya. Dibully, kemudian bahkan dihina. Saya kalau membaca misalnya komentar atas tweet saya, atau komentar atas YouTube saya misalnya, wah kalau kita nggak kuat, kita bisa sakit hati. Karena tidak hanya soal mengatakan misalnya, wah si X ini pikirannya cuma uang, uang, dan uang. Ya, seperti kita tahu dalam kasus Said Didu melawan LBP. Tapi pernyataan yang kita baca lebih dari itu, mulai dari yang agak sedikit ringan, ya, oh ini lagi barisan sakit hati, kemudian apa lagi, macam-macam, sampai misalnya dibilang pelacur politik lah, dibilang monyet lah, ya, sampai makian-makian yang sangat kasar. Cuekin aja, saya tidak gubris. Yang paling penting adalah kita sudah menyampaikan kritik kita mengenai ekses dari kritik tersebut, ya sudah, itu sikap kita. Tetapi iklim ini kan menjadi tidak baik. Kenapa tidak baik? Pertama, negara kita saat ini negara yang katakanlah so-called masih bisa dikatakan hidup dalam alam demokratis. Kita kan tidak bisa membandingkan dengan Orde Lama dan Orde Baru. Kalau Orde Lama dan Orde Baru kan nggak bisa kita bandingkan. Kalau Orde Lama kita tahu bahwa kekuasaan Bung Karno sangat otoriter. Dan ini dari kajian-kajian sejarah, dari kajian disertasi, termasuk yang disampaikan oleh Mahfud MD kan, bahwa kekuasaan Bung Karno tahun 59-66 itu adalah kekuasaan yang otoritarian. Lalu kemudian tahun 66 sampai tahun 98 kita juga tidak bisa bandingkan, karena itu juga kekuasaan yang sangat mencekam. Paling tidak saya ya saat ini kan sudah berusia 50 tahun paling tidak pernah merasakan di fase akhir pemerintahan Orde Baru bagaimana banyak orang yang ketakutan menyampaikan kritik, bahkan hanya sekedar misalnya menyimpan buku saja itu bisa kena subversif. Ada yang pernah menyimpan buku misalnya, kebetulan buku itu dianggap mengandung ajaran Marxisme, komunisme, Leninisme, tiba-tiba dipenjarakan, diadili. Coba bayangkan, sangat represifnya pemerintahan Orde Baru. Tetapi kalau sekarang, ya kita harus memiliki standar yang baik terhadap demokrasi kita. Jadi standarnya jangan dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Baru, tapi standarnya adalah standar-standar yang kita ciptakan. Sebagai contoh misalnya
standarnya itu good governance, clean government. Dalam setiap pengambilan kebijakan misalnya, kita upayakan bahwa memang kebijakan itu diambil karena adanya good governance dan clean government. Kalau dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kebijakan tersebut haruslah kebijakan yang memang memperhatikan AUPB, azas-azas umum pemerintahan yang baik. Kalau kebijakan itu diambil dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, tentu akan sedikit kritik yang muncul. Karena kebijakan tersebut adalah kebijakan terbaik, kebijakan untuk masyarakat tentunya. Kalaupun ada kritik, maka kritik tersebut pastilah kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang barangkali harus diperbaiki karena tidak ada kebijakan yang sempurna. Maka itu tidak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang-penumpang gelap di dalam sebuah kebijakan. Ini biasanya tidak hanya kebijakannya itu buruk, tapi siapa yang mengkritik kebijakan tersebut malah akan dihantam balik, bahkan bisa dikriminalisasi. Saya contohkan kebijakan yang buruk itu misalnya kebijakan revisi Undang-Undang KPK. Tidak ada pakar hukum yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu tidak memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Tapi kita tahu, semakin kita menyerang, maka semakin kita akan diserang. Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan menurut saya adalah aktivis-aktivis society, aktivis-aktivis pro-demokrasi dan anti-korupsi yang dulu sangat keras meneriakkan bagaimana perjuangan anti-korupsi justru menjadi bagian dari mereka yang justru ingin membungkam pengkritik. Coba bayangkan, saya pernah nge-tweet misalnya, kekuasaan kadang-kadang membunuh rasionalitas orang, membunuh akal sehat seseorang. Justru akal sehat yang dia bunuh adalah akal sehat yang dia perjuangkan ketika dia tidak berkuasa. Nah, ini yang menjadi persoalan yang menurut saya luar biasa di dalam demokrasi di Indonesia. Ke depan, demokrasi itu akan sehat, kritik itu akan terasa, akan lempeng, terasa baik, terasa akan didengarkan kalau memang kebijakan-kebijakan itu bisa dipastikan adalah kebijakan-kebijakan yang tidak ditumpangi oleh agenda-agenda gelap, ada hidden agenda. Tapi kalau kebijakan itu ditumpangi oleh hidden agenda, maka yang terjadi adalah siapapun yang ingin menumpangi kebijakan tersebut akan mengupayakan agar kebijakan tersebut tidak digagalkan, dan kedua akan mengupayakan membungkam para pengkritik kebijakan tersebut. Nah, ini yang kita rasakan saat ini. Sebagai contoh, setiap ada kebijakan yang terasa bahwa kebijakan ini buruk, sebagai contoh tadi Undang-Undang KPK, Perpu 1 2020, kebijakan-kebijakan lainnya yang kita bisa beri contoh ya, maka biasanya serangan balik kepada pengkritik itu sangat luar biasa sekali, dan bahkan terancam dikriminalisasi, sehingga itu memunculkan teror dan ketakutan bagi mereka yang melontarkan kritik atau memunculkan sikap kehati-hatian. Saya sampai bercanda, di Republik ini ternyata lebih sulit menjadi orang independen yang kritis ketimbang menjadi orang yang diam saja di lingkar kekuasaan dan menikmati katakanlah gaji dari negara, menikmati penghasilan dari negara, menikmati penghasilan dari BUMN misalnya, tapi diam saja. Kan ada teman-teman kita tuh banyak yang begitu kan. Mereka lolos dari sorotan, kalaupun dikritik sekali-sekali, tapi orang seperti Mbak Aswinawati itu jauh lebih sulit. Sudah tidak digaji negara, tidak ada penghasilan dari negara, tapi setiap saat, setiap hari bisa dimaki-maki oleh unsur negara yang resmi, misalnya melalui juru bicaranya, maupun orang-orang yang tidak resmi yang kita sebut dengan buzzer atau fans club. Coba bayangkan kalau kita misalnya bermain di media sosial, itu ada khusus para buzzer yang kerjanya itu bukan melancarkan kritik pada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh the state, oleh negara, tapi sibuk untuk membahas orang-orang yang mengkritik negara. Sibuk membahas bagaimana mengkritik Said Didu, bagaimana mengkritik Rocky Gerung, mengkritik Aswinawati, dan lain sebagainya, yang kadang-kadang sampai pada kehidupan pribadi, personal life atau private life, yang sebenarnya sangat tidak etis kalau kita bicara dalam tata krama berdemokrasi. Apalagi kalau saya pakai ukuran paradigmatik tadi, ngapain kita mengkritik orang yang tidak punya kekuasaan, hanya punya bekal kritik saja. Yang harus kita kritikan harusnya
penguasa yang memiliki segalanya, state resources. Bukan kita mengkritik para pengkritik penguasa, tapi sudah kadung terjadi. Para intelektual mungkin yang dengar ini tambah banyak hatersnya saya. Justru sibuk untuk memperhatikan orang-orang yang mengkritik penguasa. Terakhir, poin terakhir yang ingin saya share adalah kondisi saat ini kita tidak bisa katakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemerintahan yang otoriter. Ada ruang untuk kita tetap melancarkan kritik atau melontarkan kritik. Tetapi kalau pemerintahan ini tidak dijaga secara baik oleh kelompok civil society, orang-orang yang tetap berani menyampaikan kritik, maka saya khawatir lambat demi lambat negara ini akan menuju jurang otoritarianisme, tetapi dengan cara yang konstitusional. Jadi orang menyebutnya sebagai the constitutional dictatorship. Jadi diktator tapi konstitusional. Artinya apa? Produk-produk hukum yang dihasilkan itu justru membangun kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang menumpuk di dalam satu tangan, seperti contohnya Undang-Undang Omnibus Law, Perpu 1 2020, Undang-Undang KPK dan lain sebagainya, Perpu Ormas, dan kebijakan-kebijakan atau produk-produk hukum yang menurut kita buruk tersebut didukung oleh kelompok-kelompok pendukung negara yang kerjanya setiap saat menumbangkan atau mengkritik mereka yang ingin menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan negara. Nah, sekali lagi memang kita tidak boleh menuju jurang dictatorship, baik itu konstitusional maupun unconstitutional dictatorship. Saya kira itu saja lontaran spontan dari saya. Ini mohon maaf, saya ngomong apa yang terlintas di dalam kepala saya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.